Baik, sebelumnya Om Swastiastu, salam harmoni. Nah, di sini judul praktikum yaitu sel-sel darah dan fungsinya. Sebelumnya kenalkan, saya Rari Komba dengan akhiran NIM 052, Pendidikan Biologi. Nah, langsung saja di sini tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui bentuk eritrosit, leukosit, dan trombosit serta fungsi masing-masingnya. Dan alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama preparat sel-sel darah manusia, kemudian mikroskop. Nah, prosedur kerjanya yaitu yang pertama amati preparat darah dengan menggunakan mikroskop. Kemudian tentukan eritrosit, leukosit atau neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit. Kemudian dasar teori di sini yaitu sel-sel darah yaitu darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah yang semuanya beredar di seluruh tubuh. Sel-sel darah ini kemudian dibagi menjadi 3, yaitu sel darah merah, dan sel darah putih, dan trombosit. Kemudian di sini ada blood smear atau disebut dengan noda darah. Nah, di sini kami menggunakan yang tipis agar mudah untuk teramati dan mengidentifikasi. Nah, langsung saja di sini ada eritrosit. Eritrosit adalah jenis sel paling melimpah di dalam darah dan fungsinya untuk mengangkut oksigen ke sel tubuh dan mengantarkan karbon dioksida ke paru-paru. Nah, karakteristiknya tidak memiliki nukleus, berbentuk bikonkaf di bagian tengah. Nah, ini ada gambarnya, tengahnya cekung atau oval. Nah, kemudian paling banyak ditemukan pada preparat apus darah dan paling mudah diidentifikasi. Kemudian ada trombosit. Nah, trombosit adalah sebuah fragmen sel berukuran kecil dan fungsinya berperan penting dalam proses pembekuan darah. Karakteristiknya tidak memiliki nukleus, berbentuk seperti fragmen dan berukuran sangat kecil. Kemudian leukosit. Leukosit adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh atau imun dan fungsinya untuk melacak, melawan mikroorganisme atau molekul asing penyebab penyakit atau infeksi seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Nah, di leukosit ini ada 5 jenis yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah neutrofil. Neutrofil karakteristiknya jumlah leukosit yang paling banyak ditemukan dan memiliki 2-5 lobus, yaitu ini yang disebut dengan lobus. Kemudian memiliki nukleus yang bergranula. Kemudian neutrofil dibedakan menjadi 2 jenis yaitu neutrofil batang dan neutrofil segmen. Nah, neutrofil batang yaitu lobusnya tidak terpisah, strukturnya seperti begini ya, dia tidak terpisah. Kemudian neutrofil segmen yaitu bisa menghitung jumlah lobusnya dengan jelas atau lobusnya terpisah dengan jelas. Jadi ini jumlah untuk menghitungnya bisa dengan jelas karena ia terpisah lobusnya. Kemudian eosinofil. Eosinofil karakteristiknya jenis leukosit yang cukup jarang ditemukan pada preparat apus darah, kemudian memiliki nukleus bilobus atau 2 lobus. Ia memiliki 2 lobus. Kemudian memiliki ukuran sama dengan neutrofil. Kemudian memiliki granula berwarna kemerahan sebagai struktur khasnya. Kemudian basofil. Karakteristiknya jenis leukosit yang paling jarang dan sulit ditemukan di preparat apus darah normal. Kemudian nukleus memiliki 2 atau lebih lobus, namun tertutup oleh granula berwarna kebiruan dan hampir menutupi keseluruhan inti. Kemudian limfosif. Nah, limfosif ini karakteristiknya
Nukleus berbentuk sferik, kromatin padat, dan tidak memiliki granula spesifik. Nukleus mendominasi sitoplasma sehingga terkadang sitoplasma kurang terlihat. Nah, ukuran bervariasi, ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Kemudian monosit, karakteristiknya. Monosit memiliki ukuran yang besar, nukleus besar tidak selalu di tengah, dapat berbentuk oval. Nah, ini bentuknya oval dan bentuknya ginjal dan seperti huruf U juga ada. Kromatin lebih halus dan tidak terdapat granula spesifik. Kemudian gambar keseluruhannya yaitu ini yang sudah kita lihat. Kemudian ada beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, jenis sel darah apakah yang nampak paling banyak jumlahnya? Yaitu eritrosit yang paling banyak jumlahnya ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya langsung saja membaca pertanyaannya dan akan menjawab dengan sekalian. Pertanyaan yang kedua, apakah perbedaan penampakan eritrosit dengan leukosit? Kemudian yang ketiga, gambarkanlah bentuk eritrosit dan rincilah fungsinya. Kemudian yang keempat, bagankanlah mekanisme pembentukan eritrosit. Kemudian rincilah fungsi dari masing-masing genus leukosit. Kemudian rincilah fungsi dari trombosit. Kemudian bagankanlah proses terjadinya pembekuan darah saat kita mengalami luka. Kemudian analisis faktor-faktor apakah yang mencegah terjadinya pembekuan darah dalam tubuh. Kemudian kaitkanlah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembekuan darah dengan mekanisme terjadinya pembekuan darah. Nah, kemudian untuk menjawab nomor 2, eritrosit yaitu tidak memiliki nukleus, berbentuk bikonkav di bagian tengah, paling banyak ditemukan pada preparat hapus darah, paling mudah diidentifikasi. Sedangkan leukosit merupakan ada 5 jenis, yaitu ya mempunyai berbeda-beda fungsi. Nah, untuk menjawab nomor ketiga yaitu gambar eritrosit, yaitu seperti ini, dia bentuknya oval dan di tengahnya ada bentuk cekung. Fungsinya mengangkut oksigen ke sel tubuh dan mengantarkan karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian nomor yang keempat yaitu mekanisme pembentukan eritrosit, yaitu ini bagannya. Nah, mekanisme pembentukan eritrosit, globin dan hemoglobin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan sebagai protein dalam jaringan-jaringan dengan bantuan zat besi atau Fe dalam hem dari hemoglobin dikeluarkan untuk dalam pembentukan sel darah merah. Kemudian pertanyaan nomor yang kelima yaitu ada 5 jenis leukosit beserta fungsinya ialah yang pertama, neutrofil adalah salah satu jenis sel darah putih yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian fungsinya neutrofil untuk membantu melawan infeksi. Kemudian yang kedua, limfosit adalah bagian dari sel darah putih yang diproduksi oleh sumsum tulang. Fungsinya adalah berperan dalam menjaga sistem imunitas tubuh dengan memerangi bakteri, virus, dan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh agar kita terhindar dari sakit. Kemudian ketiga, monosit. Monosit adalah salah satu jenis sel darah putih. Fungsinya melawan beberapa jenis infeksi dan menyingkirkan sel dan jaringan rusak serta meningkatkan kekebalan tubuh terhadap benda asing. Kemudian keempat, eosinofil merupakan bagian sistem imun yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Yang kelima yaitu
Basofil merupakan salah satu jenis sel darah putih yang memiliki peran penting sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Fungsinya berperan penting dalam menghasilkan reaksi peradangan untuk melawan infeksi. Kemudian untuk menjawab nomor ke-6, trombosit atau platelet dikenal juga dengan sebutan keping darah. Fungsinya berperan penting dalam proses pembekuan darah. Yang ke-7, untuk jawaban yang nomor 7 yaitu proses pembekuan darah. Nah, di sini bagan proses pembekuan darah. Nah, yang pertama, pembekuan darah terjadinya luka, kemudian darahnya keluar atau keping darah atau trombosit pecah, kemudian menghasilkan enzim trombokinase bersama ion kalsium dan vitamin K, mengubah protombin menjadi trombin, lalu mengaruhi fibrinogen, membentuk benang-benang fibrin. Akhirnya membendung darah dan membeku. Kemudian untuk menjawab nomor yang 8, faktor yang mencegah pembekuan darah yaitu kekurangan protein S dan C. Protein tersebut dibutuhkan untuk mencegah pembentukan gumpalan darah pada aliran darah atau saat sel darah berjalan melalui pembuluh darah. Kemudian untuk menjawab nomor yang ke-9, ada pembekuan darah adalah vitamin K. Vitamin ini merupakan nutrisi yang berperan penting dalam membantu tubuh menghasilkan faktor pembekuan darah. Orang yang kekurangan vitamin K rentan mengalami pendarahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang atau tidak sesuai. Mohon maaf. Akhir kata Om Santi 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 Om.